Fauna di bumi sangat beragam dengan segala keunikannya masing-masing. Beberapa di antaranya dapat berevolusi untuk beradaptasi dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Namun, tak jarang pula sebagian dari mereka terancam punah. Tak hanya di Indonesia, banyak hewan di berbagai negara lainnya, yang mungkin beberapa tahun lagi akan punah karena pemburuan liar atau hilangnya habitat mereka. Nah, kamu yang suka jalan-jalan, tak ada salahnya untuk melihat 20 hewan langka di dunia berikut ini. Selain bisa menjadi kesempatan besar, siapa tahu kamu bisa turut membantu melindungi hewan-hewan tersebut. Burung terbesar endemik Amerika Utara ini pernah hampir punah, keberadaannya benar-benar tidak ditemukan sama sekali. Namun kemudian, terdapat 27 burung yang memiliki lebar sayap sebesar 3 meter ini. Sisa burung California Condor ini kemudian dimasukkan ke dalam program pengembang biakan agar bisa memperbanyak populasinya. Hewan terlangka selanjutnya ialah gajah tikus. Mamalia kecil asal Afrika ini sangat unik karena bergerak seperti kelinci dengan kemampuan pendengaran dan penciuman yang sangat tajam. Jenis hewan yang satu ini sempat hilang selama 50 tahun, dan untuk pertama kalinya ditemukan kembali pada 2019 lalu di daerah Djibouti, sebuah negara di tanduk Afrika. Disebut sebagai makhluk hidup yang penuh dengan warna, udang mantis juga termasuk ke dalam daftar hewan terlangka. Banyak orang yang menangkapnya untuk keperluan konsumsi atau untuk diperjualbelikan kembali. Keindahan dari tubuh udang mantis yang menampilkan warna oranye, hijau, merah dan biru yang cantik tersebut yang membuat jenis udang ini banyak diburu. Super cantik, hewan dengan sayap yang transparan ini juga masuk ke dalam daftar hewan langka yang sangat sulit ditemukan. Habitat dari jenis kupu-kupu yang memukau ini ialah di hutan lembab dan kebun yang berlokasi di Amerika Tengah. Menjadi merpati dengan warna yang paling menarik di dunia, burung jenis ini juga menjadi salah satu hewan yang mustahil ditemukan. Setiap tahunnya, populasi jenis burung yang satu ini semakin menurun. Badak ini masih termasuk ke dalam genus yang sama dengan badak India, dan memiliki kulit bermosaik yang menyerupai baju baja. Badak ini memiliki panjang 3,1 sampai 3,2 meter dan tinggi 1,4 sampai 1,7 meter. Badak ini lebih kecil daripada badak India dan lebih dekat dalam besar tubuh dengan badak hitam. Ukuran culanya biasanya lebih sedikit daripada 20 cm, lebih kecil daripada cula spesies badak lainnya. Sempat mengalami pembantaian oleh oknum di Amerika Serikat pada tahun 1970-an, jenis hewan yang satu ini keberadaannya sungguh memprihatinkan. Di tiap tahunnya, jumlah populasinya sangat menurun yang menyebabkan keberadaannya sangat sulit ditemukan. Spesies ini dapat berkomunikasi melalui ekspresi tubuh dan wajah, yang dikenal dengan lolongannya, yang dapat didengar 2 km jauhnya. Mereka digunakan untuk menjaga kontak antara anggota kawanan dan untuk membatasi wilayah. Di alam liar mereka bisa hidup antara 7 dan 8 tahun, sementara di penangkaran mereka mungkin akan mencapai 15 tahun. Gelada merupakan monyet yang tampak seperti babon. Primata ini hanya bisa ditemukan di dataran tinggi Ethiopia, kumpulan gelada sangatlah kompak. Jika salah satu anggota terancam, mereka segera menyerang secara membabi buta dengan gigi tajam dan cakar mereka. Tak peduli itu manusia atau hewan lain yang lebih besar dan buas. Hewan ini tampak lucu dan menggemaskan. Kanguru jenis ini merupakan makropod yang beradaptasi dengan lingkungan di atas pohon. Kanguru pohon lebih mudah ditemukan di Papua Nugini. Ada pula di Queensland dan Australia. Sama seperti yang lainnya, kanguru pohon juga mempunyai kantong perut untuk merawat anak-anaknya. Sesuai namanya, kura-kura leher ular rote memiliki leher panjang menyerupai ular. Hal tersebut menyebabkan lehernya tidak dapat ditarik ke dalam tempurung. Hewan ini termasuk endemik yang hanya bisa ditemukan di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Binatang ini sangat langka sehingga International Union for Conservation of Nature (IUCN) menetapkannya sebagai hewan terancam punah. Inilah salah satu keajaiban evolusi kadal dalam beradaptasi menghadapi habitat ekstrim gurun gersang di Australia. Kadal berduri atau kerap dijuluki Thorny Devil atau iblis berduri, dipenuhi duri-duri tajam di sekujur tubuh, tak terkecuali kepala dan ekornya. Warna kulitnya bisa berubah-ubah, dari kuning menjadi coklat kemerahan atau hitam, tergantung pada warna tanah yang mereka lewati.
Berbicara tentang kadal, siapa sih yang tidak tahu tentang kadal terbesar di dunia ini? Panjang tubuhnya bisa mencapai 3 meter dan berat 70 kg. Komodo jantan berukuran lebih besar daripada komodo betina. IUCN memasukkan komodo sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan. Oleh sebab itu, kini komodo dilindungi di Taman Nasional Komodo. Ikan arwana merah mempunyai julukan ikan naga karena warnanya merah terang, dengan sedikit kilau emas. Warna merah di badan akan mulai keluar saat ikan berumur sekitar 3-4 tahun. Ikan arwana ini lebih mudah ditemui di daerah Kalimantan Barat seperti Sungai Kapuas dan Danau Sentarum. Terdapat sebuah danau ubur-ubur yang terletak di Pulau Eilmok, salah satu lokasi terpencil di Republik Palau, Samudera Pasifik. Danau yang terisolasi ini menjadi habitat sempurna bagi kawanan ubur-ubur emas yang telah hidup sekitar 12.000 tahun. Ubur-ubur emas ini sangat aman, sengatannya tidak akan dirasakan manusia. Maka dari itu, Pulau Eilmok selalu menjadi destinasi wisata untuk berenang bersama ubur-ubur. Tak hanya keindahan pulaunya saja, Raja Ampat memiliki hewan endemik yang sangat cantik. Spesies langka ini hanya tinggal di 2 pulau kecil yakni Waigeo dan Batanta, Kepulauan Raja Ampat. Burung langka ini memiliki bulu berwarna merah dan hitam, dengan tengkuk kuning dan mulut hijau terang. Kakinya berwarna biru dan terdapat hiasan, di ekornya berupa 2 bulu panjang melingkar. Hewan ini merupakan salah satu subspesies badak putih yang berstatus kritis. Hingga saat ini, badak putih utara hanya tersisa 3 ekor di dunia. 3 badak yang tersisa terdiri dari 2 betina dan 1 jantan. Tapi sayangnya, hewan tersebut sudah tidak dapat bereproduksi. Sekarang badak putih utara dirawat di kebun binatang San Diego, Amerika Serikat. Dikenal sebagai unicorn Asia, Saola sangat jarang terlihat di alam liar dan satwa ini pun tidak ada di penangkaran. Populasi Saola saat ini diperkirakan hanya tersisa dalam hitungan puluhan ekor saja. Saola terus diburu untuk memasok kebutuhan bahan baku obat tradisional di Cina dan dijadikan konsumsi di Vietnam dan Laos. Hewan ini juga dibunuh untuk diambil tanduknya untuk hiasan rumah di kedua negara tersebut. Saola dalam bahasa lokal berarti, hewan yang sopan, sangat jinak pada manusia, sehingga sangat mudah diburu. Dikenal sebagai harimau Amur, harimau Siberia adalah kucing terbesar di dunia yang sering diburu untuk digunakan sebagai bahan baku pengobatan tradisional Cina. Perburuan, pertambangan, kebakaran hutan, penegakan hukum yang buruk, kerusakan hutan dan pembalakan liar juga terus mengancam keberadaan spesies ini. Diperkirakan populasinya kini hanya tersisa sekitar 400-500 individu di alam liar. Habitat orangutan Sumatera terus mengalami penurunan dalam tingkat yang mengerikan karena kebakaran hutan, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, pembalakan liar dan pembangunan pertanian. Selain habitatnya yang dirusak, satwa ini juga kerap diburu atau ditangkap hidup-hidup. Diperkirakan tak lebih dari 7.300 ekor yang tersisa di alam liar. Dikenal sebagai panda air raksasa, lumba-lumba yang bernama ilmiah Neophocaena phocainoides ini adalah makhluk cerdas yang paling terkenal yang ditemukan di Sungai Yangtze, sungai terpanjang di Asia. Karena penangkapan yang berlebihan, penurunan pasokan makanan, polusi dan perubahan kondisi sungai akibat pembangunan dam dan bendungan, populasi lumba-lumba ini terus menurun dan kini diperkirakan hanya tersisa 1.000-1.800 individu saja di alam liar.